Kalau pengen nyampe ke kotanya orang soleh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu adalah sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Kenapa nggak langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa sampai ke kota Tarim. Kalau memang kita bisa bertawassul kepada orang yang meninggal dunia, ya lebih baik saya langsung sebut nama Rasulullah. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, dengan kemuliaanmu aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan doaku dikabulkan, agar aku bisa mudah sampai ke kota Tarim, kalau itu diperbolehkan. Tapi ternyata tidak diperbolehkan bertawassul dengan orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kalau dikatakan ceramah dari oknum-oknum habaib ini aneh dan nyeleneh teman-teman, ya wajar ya, sangat-sangat wajar. Bahkan sebagian orang mengatakan sesat dan menyesatkan, itu juga wajar teman-teman. Apalagi ketika dia menceritakan kehebatan dari karomah wali-wali mereka, bagaimana dikatakan tidak sesat teman-teman ya? Wali mereka bisa padamkan api neraka jahanam dengan hanya jari kelingking. Subhanallah. Kemudian katanya bisa mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari itu 70 kali. Kemudian katanya ketika Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, katanya malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Bagaimana tidak dikatakan sesat dan menyesatkan? Ajaran siapa seperti ini teman-teman? Bahkan ada di antara mereka yang katanya bisa keluar masuk dari surga. Bahkan katanya ada bekas pasir katanya di kakinya karena baru pulang dari surga. Maka sangat wajar teman-teman ya. Nah, kemudian di video kali ini juga tidak kalah aneh bin nyelenehnya. Bahkan juga mungkin bisa dikatakan menjurus kepada sesat dan menyesatkan ya. Bagaimana tidak teman-teman? Oknum Habib ini mengatakan ada 3 syarat kalau kalian mau masuk ke kota Tarim ya. Syaratnya ada 3 dan sangat-sangat subhanallah sangat menyesatkan syaratnya teman-teman ya. Kita simak videonya teman-teman. Cara agar cepat nyampe ke kota Tarim. Kalau pengen nyampe ke kotanya orang soleh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Kota yang sangat istimewa. Dikatakan salah satu cara agar cepat nyampe kepada kota Tarim adalah yang pertama yaitu adalah sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Nah, teman-teman, masih ada lanjutan video ini, kita potong dulu, nanti ada bagian kedua dan ketiganya. Syarat yang pertama bagi kita yang mau ke kota Tarim katanya teman-teman, yaitu sering bertawasul kepada Al-Faqihil Muqaddam. Ini subhanallah teman-teman, sampai garuk-garuk kepala ini, bingung saya kok seperti ini ya. Syarat untuk bisa sampai ke kota Tarim harus bertawasul kepada Al-Faqihil Muqaddam. Ini hubungannya apa ini? Al-Faqihil Muqaddam ini kan sudah meninggal dunia ratusan tahun teman-teman. Kok bisa bertawassul kepada Al-Faqihil Muqaddam? Kenapa nggak langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa sampai ke kota Tarim. Kenapa nggak seperti itu? Kan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Lah kok ini malah disuruh bertawassul kepada Al-Faqihil Muqaddam yang sudah meninggal dunia? Kalau memang kita bisa bertawassul kepada orang yang meninggal dunia, ya lebih baik saya langsung sebut nama Rasulullah. Saya bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, dengan kemuliaanmu aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan doaku dikabulkan, agar aku bisa mudah sampai ke kota Tarim, kalau itu diperbolehkan. Tapi ternyata tidak diperbolehkan bertawassul dengan orang yang meninggal dunia. Maka kalau diperbolehkan tentu lebih baik bertawassul menyebut para nabi, para rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian kalau mau bertawassul dengan para sahabat nabi yang jelas diantara mereka dijamin masuk surga.
Kemudian kenapa enggak tabi'in, tabi'ut tabi'in yang disebut kalau seandainya diperbolehkan? Kenapa enggak Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali? Kenapa harus al-faqihil muqaddam? Subhanallah teman-teman ya. Maka wajar kalau ada yang mengatakan sesat dan menyesatkan. Coba kita lihat sekarang di bagian kedua syaratnya teman-teman. Yang kedua. Yang kedua yaitu dengan sering membaca daripada ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Daripada ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Karena dikatakan tidak ada orang yang masuk ke kota Tarim melainkan izin daripada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jika ada seorang perempuan, seorang wanita ingin masuk ke kota Tarim, tambahi Fatihah ditambah dengan Fatihah kepada Hababah Zainab Ummul Fuqara. Nah, teman-teman, ini syarat kedua. Katanya harus sering-sering mengucapkan ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, yang artinya ya Allah, barokah kota Tarim yang mulia dan penduduk kota Tarim. Ini subhanallah teman-teman. Apa hubungannya ingin ke kota Tarim harus bertawasul dengan Al-Faqihil Muqaddam, kemudian mengucapkan ya tarim wa ahlaha. Kemudian apalagi katanya tadi, kalau seorang perempuan ditambahkan lagi ya, syaratnya bukan hanya 2 tapi 3. Apa katanya tadi kalau tidak salah, ditambahkan dengan surah Al-Fatihah, kemudian ada bacaan-bacaan tertentu. Dari mana ini ya? Dari mana syarat-syarat seperti ini ya? Kita tahu kota yang sangat mulia teman-teman ya, kota Makkah, Madinah, Palestina. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi haza, al-masjidil aqsa. Tidak diperkenankan teman-teman melakukan perjalanan yang jauh, apalagi tujuannya misalkan ya seperti yang sering dikatakan wisata religi. Maka yang diperkenankan adalah 3 kota tersebut, yaitu kota Mekah, wa masjidi hadza, kemudian masjidku di kota Madinah, maksudnya Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keberkahannya, teman-teman. Kemudian salat 1 kali, salat berjamaah di sana beribu-ribu kali lipat. Dan nggak ada juga syarat harus bertawasul ya, menyebut nama syekh siapa yang ada di kota Mekah yang sudah meninggal dunia, syekh siapa misalkan, wali siapa yang ada di kota Madinah atau di kota Palestina. Nggak ada teman-teman. Ajaran siapa yang mengatakan harus bertawasul untuk bisa sampai ke kota tertentu, apalagi kota Tarim. Syaratnya sama saja, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan. Kemudian ini syaratnya nih duit ya, harus syaratnya duit. Berdoa aja kalau nggak ada duit gimana mau ke sana ya? Apalagi ini syarat untuk wanita ada tambahan. Kalau wanita ada tambahan, yaitu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca kalimat-kalimat apa tadi katanya ya. Coba kita simak lagi yang ketiga. Dan yang ketiga adalah menjaga diri kita. Menjaga diri kita untuk agar diundang daripada ke kota yang suci, kota daripada Hadramut. Kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita daripada kemaksiatan agar kita diundang ke tempat yang mulia. Karena kalau kita datang ke tempat yang mulia, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Oleh karena itu 3 hal: rotib Fatihah kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, perbanyak membaca daripada ya tarim wa ahlaha, dan juga jaga diri kita, kurangi kemaksiatan, mata, telinga, mulut kita, dan kemaluan kita. Maka insya Allah Anda akan cepat dipanggil ke kota Tarim. Jika Anda seorang wanita, perbanyak Fatihah kepada Faqihil Muqaddam dan juga kepada Hababah Zainab Ummul Fuqara, dan juga memperbanyak daripada ya membaca ya tarim wa ahlaha, dan juga yaitu dengan menjaga diri Anda daripada kemaksiatan. Insya Allah Allah akan percepat Anda masuk kepada kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita untuk bisa masuk kepada kota Tarim. Masya Allah. Dan syarat yang ketiga itu menjaga diri dari maksiat, dari lisan, dari perkataan, dari penglihatan, dari pendengaran. Nggak perlu ke kota Tarim, dimanapun kita berada ya wajib kita menjaga diri ya. Wajib kita menjaga pandangan kita, menjaga mulut kita, pendengaran kita, penglihatan kita, anggota tubuh kita. Nggak perlu harus ke kota Tarim untuk menjaga diri. Karena Allah berfirman, innal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Karena sungguhnya penglihatan, pendengaran semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ayat itu bersifat umum dimanapun tanpa dibatasi tempat dan waktu. Jadi kalau diberikan syarat ke kota tarim yang ketiga, harus menjaga diri, menjaga lisan, mulut dari kemaksiatan. Dimanapun kita, nggak perlu ke kota tarim, ya, nggak perlu ke kota tarim, kita berdiam diri saja di tempat kita, di daerah kita, di dalam rumah kita. Ya wajib kita untuk tidak bermaksiat, wajib kita untuk menjaga diri. Ini syarat dari mana ini, teman-teman ya? Maka kesimpulannya katanya tadi ada 3 syarat ya. 2 syarat bagi laki-laki ya, kemudian 3 syarat bagi perempuan, ada tambahan. Syarat yang pertama tadi apa? Untuk bisa sampai ke kota tarim atau untuk bisa diundang katanya ke kota tarim, yang pertama bertawasul kepada Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam yang punya kota tarim ya. Bukankah seluruh bumi ini, mau langit, mau tanah, mau air, mau udara, pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya minta kepada yang menciptakan, kepada Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan ya. Kemudian ini harus ada ini, nggak ada syarat harus bertawassul ya, apalagi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu yang wajib untuk didoakan, dimintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosanya diampuni, diringankan siksa kuburnya. Bukan orang sudah mati dijadikan tempat meminta dengan alasan tawasul. Tawasul itu kepada orang yang masih hidup, dengan cara kita datangi ustadzkah, kiaikah, ulamakah yang jelas keilmuannya, kesolehannya, zahirnya bagus. Kemudian kita minta, wahai ustadz, wahai kiai, doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar memudahkan hajatku. Aku ingin pergi ke kota tarim. Nanti Allah Azza wa Jalla akan menggiring kita, entah bagaimana caranya. Yang penting kita punya keinginan kuat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini ya. Kemudian apa syarat yang kedua? Ya tarimu ahlaha. Itu untuk laki-laki, yaitu bertawasul dengan al-faqih muqaddam, kemudian sering-sering mengucapkan ya tarimu ahlaha. Kemudian tambahan untuk perempuan yang ingin pergi ke kota tarim, berarti ada 3 syarat, yaitu selain bertawasul kepada al-faqih muqaddam, kemudian mengucapkan ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian apa tadi bacaan yang lain, teman-teman? Ini enggak benar ya. Ini enggak benar ajaran seperti ini ya. Enggak ada syarat-syarat seperti itu ya. Bukankah kita tahu 2 kota kata Rasulullah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ini jelas vonis dari Rasulullah ya. Semulia itu kota Mekah dan Madinah, sampai-sampai 2 kota tersebut tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, teman-teman. Ketika nanti Allah turunkan Dajjal sebagai fitnah bagi umat. Tapi nggak ada syarat-syarat. Kalau mau berhaji, teman-teman ya, kalau mau umroh harus bertawasul dengan wali-wali di Mekah, di Madinah yang sudah meninggal dunia. Misalkan menyebut nama siapa, Syekh Albani, Syekh bin Bas, nggak ada seperti itu ya. Bukankah ini juga haji masuk ke dalam rukun Islam? Dan Allah mengatakan jika mampu. Jika mampu secara apa? Secara fisik, secara kesehatan, kemudian secara finansial. Nggak ada harus bertawasul ya. Nggak ada harus bertawasul-tawasulan ya, apalagi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemudahan agar aku bisa menginjak kota Mekah, kota Madinah, kota Palestina. Kemudian yang mau ke Yaman berdoa juga dengan doa yang sama seperti itu ya. Kemudian kalau memang diperbolehkan bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya ngapain bertawasul kepada Al-Faqihil Muqaddam? Langsung saja tawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya, atau para nabi yang lain, Nabi Adam ya, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kenapa harus Al-Faqihil Muqaddam? Ente pikir kota tarim punyanya Al-Faqihil Muqaddam? Allahu Akbar, teman-teman ya. Ini makanya pantas kalau ada yang mengatakan sesat dan menyesatkan, ya kalian pikir sendirilah ya, pikir sendiri apa benar ceramah seperti ini ya. Hanya mau pergi ke kota tarim, justru kita menjerumuskan dengan perbuatan syirik ya. Syirik ini teman-teman. Kalau kalian meyakini bahwa dengan bertawasul kepada Al-Faqihil Muqaddam lalu kalian dimudahkan ya, bisa pergi ke kota tarim. Tapi kalau kalian hanya meyakini bahwa yang mengabulkan hanya Allah Azza wa Jalla, tapi kita menggunakan wasilah Al-Faqihil Muqaddam, para ulama mengatakan ini perbuatan bid'ah.
tidak sampai menuju kepada perkara kesyirikan. Karena kalian masih menggantungkan ya harapan kalian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap kedua hal tersebut juga dilarang, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga tercerahkan ya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari video ini, teman-teman. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.